Oke, kita lihat key pointnya Bhagavad Gita. Ini saya ambil, kita siapkan mental dulu, ada beberapa key point. Yang pertama, Bhagavad Gita, ajarannya Krishna adalah dokumen meditatif. Jadi dokumen meditatif itu, ya ini bahasa agak unik, tapi sebenarnya tidak bisa kalau cuma kamu pahami dari bunyi ayatnya. Hanya kamu paham narasinya tidak menjamin kamu paham apa yang dimaksud. Dia butuh perenungan, butuh refleksi, butuh kontemplasi. Ya termasuk hampir semua kitab suci, cara menyikapinya dia tidak bisa kalau semata-mata dari harafiahnya, karena dia dokumen meditatif. Maka kalau kamu ngaji, sebaiknya juga renungkan. Quran dan terjemahannya ya tidak apa-apa kalau tidak ngerti bahasa Arab, tapi jangan berhenti di terjemahan. Kamu harus mengejar maksud dan relevansinya dokumen, relevansinya ayat dengan hidupmu. Oleh karena itu butuh perenungan, butuh meditasi. Karena disitulah gunanya kitab suci. Kalau kita hari ini kan enggak, kebanyakan yang ngaji itu kan formalitas, malah cepet-cepetan. Banyak yang target, pokoknya sehari saya harus 5 juz, sehari saya harus 1 juz. Ya enggak apa-apa sih, bagus-bagus saja daripada enggak ngaji belas. Ada yang enggak ngaji belas, banyak. Ya, cuma ya naik kelas lah dikit. Kalau kemarin ngaji hanya bunyinya, besok sama artinya. Kalau besok sudah ngerti artinya, naik kelas lah dikit sama maknanya. Kalau sudah naik kelas ke maknanya, coba renungkan lagi, kira-kira relevansinya apa dengan hidupmu. Kamu bisa melakukan apa dengan ayat itu. Nah, itu namanya naik kelas. Kalau zaman dulu sampai hari ini kamu masih sibuk dengan harafiahnya, ya berarti kamu tidak naik kelas. Tidak naik kelas itu bukan berarti salah, tapi ya tidak berkembang. Jadi naik kelas lah dalam urusan ngaji, dalam urusan ibadah. Jangan sampai turun kelas loh ya malahan. Kan banyak yang turun kelas. Kemarin saya hanya ngaji aja Pak, sekarang malah ndak belas. Oh, ya bodoh wae itu jenenge turun kelas. Yang lain nggak naik kelas, kamu malah turun kelas. Oke, jadi Bhagavad Gita itu dokumen meditatif. Terus dialognya memang dialog tentang pertempuran. Cuma konotasi maknanya bisa ditarik untuk kehidupan sehari-hari, karena kehidupan kita ini kan juga pertempuran. Jihad kecil yang namanya perang fisik dianalogikan sebagai metafor terhadap jihad besar, perang jiwa, peperangan melawan hawa nafsu, melawan hasrat, ambisi, keserakahan, dan lain-lain. Jadi nasihat-nasihatnya Arjuna itu nasihat pada nasihatnya Krishna itu nasihat pada yang mau perang. Tapi sebenarnya itu nasihat untuk bekal hidup pertempuran kita sehari-hari. Itu yang kedua. Sama lah, kan ada hadisnya Nabi yang bilang setelah perang Badar, Nabi bilang kita kembali dari perang besar, perang kecil menuju perang besar. Itu kan metafornya di situ. Memahami Bhagavad Gita nanti juga begitu, cari relevansinya untuk pertempuranmu sendiri. Setiap orang sebenarnya punya pertempurannya masing-masing. Yang ketiga, metafor Arjuna itu bisa kamu tafsirkan sebagai manusia yang duniawi, manusia yang materi, yang ragu-ragu, yang putus asa, yang punya potensi, punya keberanian, punya potensi untuk tercerahkan. Hidup kita kan semacam ini. Kita punya keraguan, kita punya ketakutan, kita punya keputusasaan, tapi kita juga punya optimisme, punya keberanian, punya pencerahan. Semuanya masih dalam potensi. Mana potensi ini yang keluar? Tergantung Krishna. Tergantung dimensi spiritualitas, dimensi rohaniyahmu.
pikiranmu, mentalmu. Kamu punya potensi untuk sukses, punya potensi untuk kalah, punya potensi untuk putus asa, punya potensi untuk ragu-ragu, untuk tercerahkan. Tapi kamu akan jadi apa? Tergantung siapa pemandumu, siapa Krishnamu. Ya, kamu cari sendiri Krishnamu sopo. Yang kamu jadikan kiblat dalam hidupmu siapa? Makanya saya sering bilang hati-hati milih idola. Oke, idola saya Nabi Muhammad Pak, bagus. Cuma benar nggak? Jangan-jangan hanya di mulut. Yang biasanya jadi idolamu kan ya Nabi Muhammad kalau pas di masjid. Begitu di kampus, begitu internetan, begitu nanti beda-beda. Begitu dengerin lagu dangdut, begitu macam-macam lagi kiblatnya. Jadi coba cek deh, siapa idolamu, dialah nanti pemandumu, kiblatmu. Itu metafor yang ketiga dari Bhagavad Gita. Yang keempat, mode apa sih yang ditawarkan oleh Krishna? Dia menawarkan namanya mystical activism. Mistik tasawuf, tapi yang aktif, bukan tasawuf yang keluar dari dunia uzlah, menarik diri dari kehidupan ramai. Tidak. Jadi sufi, tapi sufi yang hidup di tengah masyarakat. Kalau bahasa Jawa ada istilah topong rame. Topong rame itu di tengah keramaian kayak gini, tapi jiwamu adalah jiwa yang meditatif, jiwa yang spiritual. Itu tidak gampang. Lebih enak kamu uzlah, jauh dari masyarakat, terus wiritan, terus tafakur, muhasabah. Gampang kalau kayak gitu, siapapun bisa. Tapi di tengah keramaian kayak gini, jiwamu, jiwa yang spiritual, jiwa yang meditatif, tidak terpengaruh. Itu tidak gampang. Dan Krishna mengajarkan itu. Sambil jadi mahasiswa yang ngejar IP, yang pengen skripsinya cepat jadi, tapi jiwamu jiwa sufi. Itu susah. Oke, nanti kita lihat kayak apa mystical activism itu. Kemudian Bhagavad Gita nanti menunjukkan bahwa filsafat, tasawuf, dan ilmu, termasuk praksis sosial, itu tidak bisa dipisah-pisah. Manusia butuh mikir, manusia butuh laku, manusia butuh hubungan dengan yang lain, dan tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa kamu jadi sufi saja dan nggak jadi makhluk sosial. Nggak bisa kamu jadi filosof saja dan nggak main perasaan, nggak main hati. Semuanya saling nyambung. Orang yang hanya akalnya saja yang main, biasanya terus jadi angkuh, arogan, merasa diri paling pintar, paling benar. Orang yang hanya mempertimbangkan dunia sosial, perasaan, kebersamaan saja, cenderung jadi konyol, altruis, mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang banyak. Orang hanya filsafat saja tanpa laku juga tidak ada gunanya, berhentinya di teori, dan seterusnya. Semuanya saling butuh, jadi satu. Terus terakhir, mystical activism itu tujuannya apa? Ya lagi-lagi puncak dari semua teori keagamaan mulai Zarathustra, Isa, termasuk Islam, itu sebenarnya hanya satu: kembali pada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi fokusnya ke situ nanti. Dari Allah kembali ke Allah, dari Tuhan kembali ke Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, semua sufi mengajarkan itu. Semua ulama mengajarkan itu. Biar kita bisa safe, kembali lagi pada Allah. Kalau di Bhagavad Gita ya menyatu dengan Brahman. Itulah yang diajarkan oleh Krishna secara umum dalam Bhagavad Gita.